Welcome to Poros Borobudur channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injang poro viewer, Mbah Gemblung badhe caos lisan badhe wicara ingkang mugi samangke menapa ingkang badhe kawula aturaken manfaat kagem viewer sedaya. Jamaah viewer dimanapun Anda berada, ada sebab tentu ada akibat. Kalau sebabnya bagus, tentu akibatnya akan bagus pula, insya Allah. Kalau sebabnya tidak bagus, tentunya akibatnya juga akan tidak bagus pula. Tetapi kita sebagai manusia yang dikaruniai akal pikiran, harusnya kita berpikir secara nalar, secara logis. Lebaran sudah 4 hari ini berjalan. Sekarang ini lebaran hari keempat. Semoga apa yang telah kita pahami kemarin-kemarin, yang kita alami sebagai pengalaman empirik saat kita melakukan ibadah puasa, banyak melakukan latihan-latihan pengendalian diri, pengendalian emosi, mengendalikan nafsu-nafsu negatif, itu akan terus kita kembangkan lagi di hari-hari setelah lebaran nanti. Artinya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Kita ini dikaruniai akal pikiran, dikaruniai hati yang harus dijaga, sebagaimana yang kita telah lakukan, bahwa bulan Ramadan yang penuh makfirah dan keberkahan kemarin, kita telah melatih hati kita, menjaga hati kita, menjaga jiwa kita, menjaga pikiran kita, menjaga tingkah laku kita, menjaga lisan kita ke hal-hal yang baik dan positif. Jadi kalau selepas Idul Fitri ini kita bisa menjaga, mengembangkannya lebih baik lagi, itu artinya kita benar-benar menjadi manusia yang baru, manusia baru lahir tanpa dosa. Lah, insya Allah
ibadah puasa kita benar-benar hasanatan, bagus, baik, dan Allah memberi keberkahan pada apa yang kita kerjakan sebagai ibadah. Jamaah vieweriyah, nggak pakai viewer belakang R, nggak pakai S. Kalau pakai S seperti yang tempo hari Mbak Gemblung katakan ya, jamaah vieweriyah, riyah bukan meriah atau ria, rio. Ria itu pamer, nggak boleh, manusia nggak boleh pamer. Kita ini semakin hari semakin tambah umur, tetapi sekaligus juga yang usianya seusia saya 60 tahun lebih, itu artinya semakin tahun ke depan kita semakin berkurang umurnya. Jadi kalau Mbak Gemblung ini melewati hidup bisa bernafas, itu adalah karunia sebagai bonus, usia bonus yang harus Mbak Gemblung isi dengan kebaikan-kebaikan. Serawung dengan tonggo lebih bagus lagi, lebih ramah lagi, lebih sopan lagi. Itu artinya ada sesuatu yang baru dari dalam jiwa kita, dari hati kita, dari pikiran kita, yang dimanifestasikan kepada orang lain dalam bentuk kebaikan-kebaikan, amal ibadah. Tersenyum itu termasuk amal yang paling ringan, tetapi ada pahalanya. Tetapi masih banyak juga orang yang tidak gampang tersenyum, tidak murah tersenyum pada orang yang kita hadapi, entah itu saudara, tetangga, atau teman, atau kenalan. Andai kita murah tersenyum, sebetulnya kita telah melakukan ibadah yang paling ringan, tetapi ada pahalanya. Tetapi juga ibadah ringan itu kadang juga susah dilakukan. Abot, mesem we abot. Padahal tersenyum itu membuka pintu rezeki juga, mengundang rezeki juga. Misalnya pedagang jualan tersenyum pada orang yang melewati kiosnya, karena gara-gara senyum orang itu mampir singgah untuk membeli barang-barang yang dijualnya, entah itu yang dijual buah-buahan, entah itu ikan, entah itu sayuran, entah itu apalah yang dijual. Jadi pedagang harus banyak-banyak tersenyum juga ketika berada di pasar menghadapi dagangannya. Insya Allah senyum sambian sedoyo akan mengundang rezeki, mendatangkan rezeki. Ramah kepada siapapun, baik kepada siapapun, husnudon kepada siapapun. Kita harus menghilangkan kedengkian, menghilangkan iri hati, menghilangkan rasa tidak suka pada orang lain apapun alasannya. Jadi kembali ke soal tersenyum tadi, marilah kita banyak-banyak tersenyum, ketemu
orang di jalan yang kita kenal tersenyum dapat pahala, ketemu kawan lama kita tersenyum dapat pahala, ketemu saudara apalagi banyak-banyak tersenyum jadi pahala, ketemu kucing ya tersenyum ya boleh sama peliharaan kita. Kenapa kita harus melihat memandang dengan kebencian pada kucing? Kucing piaraan kita itu juga harus dirawat benar-benar, itu juga insya Allah ada pahalanya. Kalau kita memelihara ayam, dipelihara, dikasih makan, itu ada pahalanya. Bersedekah tidak hanya pada sesama manusia saja, bersedekah kepada hewan pun itu juga berpahala insya Allah, karena hewan itu juga makhluk Gusti Allah. Jamaah viewer ya semuanya, dimana saja, kapan saja, siapa saja saat mengikuti vlog video Mbah Gemblung. Mbah Gemblung ini di usia 60 tahun lebih semakin merasa bahagia, damai. Damai itu karena dari diri kita sendiri, bahagia dari diri kita sendiri, dan juga Mbah Gemblung ini merasa semakin sehat jasmani maupun rohani, karena antara kesehatan dan kebahagiaan itu hampir sama, harus diciptakan. Kalau kita ingin sehat di masa pandemi, tidak terpapar virus corona, ya pakai masker. Pakai masker itu ya masih penting sampai sekarang dan waktu-waktu ke depan. Tadi saya membicarakan masalah amal yang paling ringan, tersenyum. Marilah kita banyak-banyak tersenyum di mana saja, kapan saja, ketika bertemu orang. Tapi ya jangan tidak ketemu siapa-siapa kok tersenyum. Itu kan nanti bisa dikira gemblung kan. Ya, jadi yang proporsional. Viewer, saya bahagia jika vlog video saya diikuti viewer semua. Nah, kita menjalin persaudaraan, berhubungan baik dengan sesama, entah itu seagama dengan Mbah Gemblung atau tidak, itu sungguh membahagiakan. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita berbeda enggak masalah. Beda rapopo, ning ojo neko-neko, ora perlu neko-neko. Kalau yang neko-neko ya seni saja malah bagus, neko-neko ya, aneh, unik gitu kan. Kalau hidup sehari-hari yang normal-normal sajalah. Kalau ketemu sobat ya ramah, normal. Ketemu saudara ramah, normal. Ketemu tetangga ramah, sopan. Itu juga normal. Kalau tidak ramah, tidak sopan, tidak hangat, itu kan malah tidak normal. Direnungkan bersama itu ya. Islam itu kan mengajarkan ramah tamah, mengajarkan sopan santun, mengajarkan haunan, mengajarkan tawadhu, mengajarkan wirai, mengajarkan bagaimana saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, saling toleransi. Luar biasa Islam itu. Islam adalah
eh, agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua yang ada di dunia ini, yang ada di alam ini, rahmat bagi makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Saya tidak ingin membanding-bandingkan agama satu dengan agama lain, karena tiap agama itu punya ajarannya sendiri-sendiri yang menurut saya kita tetap hargai keyakinan mereka tanpa kita harus ikut campur urusan mereka, karena itu urusan mereka sendiri. Saya hanya concern dengan keyakinan saya sendiri. Keimanan itu tidak ada parameternya, hanya kita sendiri yang bisa mengukur, orang lain tidak bisa mengukur, hanya diri kita sendiri dan Allah yang bisa mengukur derajat keimanan kita, bukan? Kalau saya melihat orang lain berbuat hal yang tidak baik, kita wajib menegur dengan cara yang sopan, yang ramah. Insya Allah yang ditegur tidak akan marah, dengan cara-cara yang baik. Tidak harus teriak-teriak. Islam tidak pernah mengajarkan orang berteriak-teriak, bukan? Rasulullah saja, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tertawa saja tidak pernah terbahak-bahak. Bicara teriak-teriak tidak pernah, konon begitu yang saya dengar dari ulama-ulama sepuh. Jadi ya marilah kita ittiba, mengikut jejak Rasul. Itu saja. Geleming Mbah Gemblung untuk jamaah viewer Riyah semuanya, di mana saja, siapa saja, kapan saja yang mengikuti channel Poros Borobudur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Mbah Gemblung.